Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa di udara Suara Giri. Dan untuk ini kita manfaatkan untuk tadarus atau maca Quran angen-angen sak maknane. Jika juga tolabul ilmi, kita mencari ilmu dari Al-Quran. Karena orang mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa cari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki ataupun perempuan. Bahkan ada hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai gendongan sampai ke liang lahat. Ada dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka oleh Allah dimudahkan jalannya untuk masuk surga. Nah ini kan bagus sekali itu ya. Itu cari ilmu, terutama ilmu agama. Karena oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang
oleh Allah dikehendaki orang ini menjadi baik, maka dia difahamkan, dia dimudahkan untuk memahami ajaran Al-Quran atau ajaran agama. Juga ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang alim, orang yang berpengetahuan atau ulama gitu ya. Atau jadilah orang yang mau mencari ilmu. Atau jadilah orang yang mau mendengarkan. Atau jadilah orang yang cinta terhadap ilmu agama. Jangan jadi orang yang kelima, maka kalian akan hancur. Nah ini makanya setidak-tidaknya kita mau mendengarkan, menyenangi, mencari ilmu. Kalau mungkin, kalau ada derajat, jadilah orang yang alim. Nah, ini kita tempuh cari ilmu ini lewat udara, tidak apa-apa. Allah tahu itu. Demikian juga kita silaturahim. Kita silaturahim di udara ini. Dulu tidak ada ini, sekarang ada ya. Jadi orang silaturahim itu diantara ganjarannya adalah man awadda an yabsutolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang atau yang menginginkan panjang umur dan rizki jembar, maka bersilaturahimlah ya, nepung saudara. Ini kita nepung saudara, tidak hanya saudara kita sebapak seibu, tapi kita kan sama-sama Bani Adam itu ya. Jadi barang siapa yang menginginkan panjang umur dan sekaligus juga rizkinya jembar ya, maka bersilaturahimlah. Nah, itu ya. Ya tentu saja panjang umur ini tidak sekedar umurnya lama, tetapi walaupun umurnya hanya sampai 50 tahun, tapi kalau sering silaturahim itu barokahnya umur itu mungkin didoakan yang sudah-sudah. Demikian juga kalau punya ucapan atau perbuatan yang baik itu akan menjadi jariah. Demikian juga rizki ya, walaupun sedikit tapi dengan adanya silaturahim rizkinya akan barokah ya. Bisa dinikmati bukan hanya ketika di dunia, tapi dinikmati di akhirat. Nah, kita juga zikir. Nah, zikir itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Nah, ini ada beberapa. Jadi kita tadarus Al-Quran bersama-sama, maca Quran angen-angen sak maknane. Kita apalagi? Kita silaturahim, kita thalabul ilmi, kita berzikir. Moga-moga semuanya ini merupakan amal-amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan manfaat untuk kehidupan kita dan berkah. Amin. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nah itu ya. Yang akan kita baca dan kita dalami, kita kaji, kita tadarusi gitu ya, yaitu Al-Quran pada juz berapa itu? Juz 4 ya. Juz 4 surat Ali Imran mulai ayat 102. Ali Imran 102. Ayat ini biasa kita dengarkan ketika kita
Jumatan gitu ya. Ada khotib yang biasanya menampilkan ayat ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini tadi membacanya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu memang bukan tempat wakaf ya, tapi berhenti. Makanya bagus atau afdol kalau di istiqnafi atau di ibtidai. Dari mana ini? Tadi dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau boleh, enggak apa-apa misalnya Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini saya paling hafal karena tiap khutbah itu saya tidak lupa membaca ini. Jadi boleh tuqatih itu apa ya, untuk tajwid, untuk tartil memang agak kurang afdol. Tapi untuk tafsir, nah itu enak itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguh takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati. Kalau saya memaknai, janganlah kamu mati-mati dulu. Sungguh janganlah kamu mati gitu. Kalau saya memaknai begitu. Sungguh janganlah kamu mati. Nah, kalau diterjemah tadi itu, janganlah kamu mati. Kalau saya ada sungguhnya, wala tamutunna, sungguh jangan mati-mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Jadi yang pertama, kita itu hidup ini kan di dunia ini sudah seakan-akan paling enak, dan itu memang karunia dari Allah. Kita diberikan kenikmatan, bisa hidup jadi manusia, dan kita juga mendapatkan nikmat hidayah menjadi orang Islam. Karena dengan Islam itu berarti Allah, kalau memang sampai mati kita tetap muslim, tetap Islam betul, itu nanti punya kuncinya surga. Akan diberikan rahmat oleh Allah, dan dimasukkan surga. Mungkin yang ada dosa-dosa ya dihitung dulu, tapi kuncinya sudah ada. Jadi orang Islam itu. Nah, orang yang baik,
orang yang dianggap cerdas oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena memang Kanjeng Nabi itu kan mengharapkan semua umat Islam itu cerdas ya. Apa buktinya? Buktinya beliau sendiri adalah punya kecerdasan fatonah. Walaupun itu fatonahnya Kanjeng Nabi tidak bisa kita tiru itu. Beliau langsung dididik atau diajar oleh Gusti Allah. Beliau mengatakan, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhankulah yang telah mendidik aku, maka aku mendapatkan didikan yang terbaik. Makanya beliau mempunyai fatonah. Kefatonahan Rasulullah itu walaupun masih kecil dulu sudah diberi oleh Allah. Memang dipersiapkan untuk menjadi Rasul atau menjadi Nabi. Nah, dan beliau juga Allah Subhanahu wa ta'ala senang kalau umatnya itu cerdas, pandai ya. Buktinya apa? Buktinya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril itu memang lamanya menurut buku-buku pelajaran di sekolah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan 22 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun lebih. Nah, tapi yang jelas tidak hanya sehari 2 hari kan gitu ya. Yang kemudian terdiri daripada 30 juz, 114 surat. Nah, ternyata diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekaligus 30 juz dengan susunan yang ada, yang kita dapatkan sekarang. Akan tapi diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara gradual. Apa sih? Gradual. Apa gradual? Ya bertahap ya. Bahkan di samping bertahap juga apa ya? Berangsur-angsur sedikit demi sedikit ya. Dan yang ternyata turun pertama kali ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bertahanus di Gua Hira. Yang datang membaca ayat ini adalah malaikat Jibril dengan rupa aslinya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Coba dibaca lagi dan baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Iya. Jadi yang jelas itu ayat yang pertama belum apa-apa sudah dari mulai Kanjeng Nabi sudah diperintahkan untuk membaca dan membaca bahkan menulis ya. Ini artinya belajar. Kita itu harus terus belajar, harus terus ngaji, meneliti agar cerdas. Nah, itu ya, agar cerdas. Bahkan kalau ada orang
mempunyai ilmu dan iman, itu justru derajatnya oleh Allah ditingkatkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan mendapatkan ilmu pengetahuan, diangkat oleh Allah beberapa derajat. Jadi makin pandai, makin cerdas dan makin beriman sekaligus, itu ternyata derajatnya ditinggikan oleh Allah. Jadi memang yang dikehendaki bagaimana umat ini adalah umat yang cerdas. Lantas ada seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man akyasul mu'min ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah orang yang paling cerdas orang-orang mukmin itu? Jadi siapa orang mukmin yang dianggap paling cerdas? Dijawab oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Memang kecerdasan banyak sekali. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang senantiasa ingat mati, dzikra lil maut, dan sekaligus bersiap mendapatkan sangunya mati, mendapatkan apa sangunya? Bekal mati. Nah, bekal mati itu apa? Ya ada di dalam ayat tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguh takwa. Makanya diteruskan, wala tamutunna, sungguh jangan mati-mati kamu, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, keadaan beriman, keadaan meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu, kalau bisa mau mati mengatakan la ilaha illallah. Seperti hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, ya, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dengan la ilaha illallah, masuk surga. Bahkan orang yang tadinya non muslim, ya, apakah Nasrani, apakah Yahudi, apakah Hindu, apakah kepercayaan Katoliko, apakah komunis, apakah ateis, hedonis, ya, itu orang-orang kan tidak percaya agama itu, karena Allah. Ini ketika mau mati ternyata ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Jadi dosa-dosa kesyirikan, kekafiran dulu itu diampuni. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang tadinya muslim, mulai kecil sudah Islam betul, sudah sholat, sudah melaksanakan ajaran agama lah, bertakwa, ya. Tapi akhir-akhir dia murtad. Ini murtad sampai mati murtad. Ini ya nanti tidak masuk surga, itu masuk neraka. Kan ada di dalam surat apa itu Al-Bayyinah ini kan? Al-Bayyinah. Coba sama baca. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Dibaca artinya, sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Nah, ini memang janji Allah itu ya, dan pasti itu terjadi. Makanya kita oleh Allah diperintahkan senantiasa takwa dengan sesungguh-sungguhnya, itu ya artinya beramal soleh dengan ikhlas, menjauhi maksiat. Nah itu nanti pahalanya adalah di samping itu oleh Allah disebut sebagai sebaik-baik makhluk, juga mendapatkan pahala Jannatu Adn, surga Adn, Eden itu ya, surga Adn. Tajri min tahtil anharu khalidina fiha abadan. Yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yang selama-lamanya, hidupnya juga lama, tidak ada berhentinya, bukan tidak ada batas. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka, Allah senang, Allah rela terhadap mereka. Ya moga-moga ini kita masuk. Soalnya kalau di tengah-tengah terus jadi orang kafir kan, naudzubillah itu kan. Nah, diridhoi oleh Allah, dan orang yang di surga itu betapapun derajatnya ya, terutama yang tentu saja derajat yang paling tinggi yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang pokoknya masuk surga walaupun paling rendah sendiri itu ridho kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, jenengan sudah masukkan saya surga padahal saya rada beler. Misalnya seperti itu. Dzalika liman khosya rabbah. Demikian itu bagi orang yang takwa atau takut kepada Allah. Jadi memang takwa ini penting. Nomor satu kuncinya surga itu adalah apa? Islam lah, iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian derajat kemuliaannya itu tergantung bagaimana takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antaramu adalah di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya mungkin kalau kita ya pokoknya mlebu swarga bagus itu. Tapi ya syaratnya jangan pakai tenggelam di dalam kemaksiatan ya. Keyakinan la ilaha illallah harus kita jaga. Nah, kenapa kita harus mati dalam keadaan muslim? Itu memang yang menakdirkan mati atau belum mati itu hanya Allah kan. Tapi ini artinya apa? Sungguh pokoknya kita wajib berusaha dan berdoa, berserah diri agar ketika kita nanti mati itu mati Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Karena kalau tidak ternyata sebelum mati menjadi murtad ya. Menjadi kafir ya. Menjadi tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah, menjadi materialistis, hanya disangka hidup itu dunia saja, menjadi ahli kitab. Ahli kitab ya orang Yahudi itu ahli kitab, terus orang Kristen atau Nasrani. Kenapa mereka ahli kitab kok masuk golongan orang kafir?
Karena Allah sendiri mengatakan, ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir, kata Allah ini, ya, orang yang punya keyakinan atau orang yang berkata bahwa Tuhan Allah itu nomor 3 atau 3 dari yang 3. Orang Yahudi juga begitu. Kenapa kok masuk kafir? Karena memang orang Yahudi ada yang punya keyakinan bahwa waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi ada yang mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak Tuhan. Nah, ini menjadi kafir. Kalau ada orang Yahudi ternyata tetap bertauhid bahwa Tuhan itu hanya satu, la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka yang demikian termasuk kafir? Yaitu kafir terhadap kerasulan ataupun kenabian Nabi Muhammad SAW. Juga orang Yahudi itu Nabi Isa atau Yesus itu dianggap anak zina oleh orang Yahudi itu. Jadi mereka juga tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah atau Nabi. Kepada Nabi Muhammad juga begitu. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Itu. Makanya mereka walaupun ada yang la ilaha illallah bertauhid, tapi karena tidak percaya pada Quran, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW, maka ini kafir. Dan itu masuk dalam ayat tadi itu. Coba dibaca. Innal ladzina kafaru. Langsung. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Ini kata Tuhan, ini kata Allah. Jadi innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan mengingkari janji, begitu. Maka kita juga harus hati-hati ya. Makanya ada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena ada orang yang tadinya muslim kemudian murtad, mau mati murtad. Ya alasannya macam-macam itu. Ada yang sudah umroh, katanya didatangi Yesus. Terus beralih agama, naudzubillah itu ya. Ada yang lewat pinggir gereja mendengarkan alunan suara gereja, nyanyi-nyanyi, wah, enggak tahu kok ada yang jadi murtad itu karena dengar nyanyian itu. Ada yang, ya memang ada yang digoda oleh setan atau dikalahkan oleh nafsu, ya. Misalnya yang digoda setan itu ya ini apa? Katanya didatangi oleh Yesus supaya keluar dari Islam atau dia ikut Yesus yang sebagai Tuhan, subhanallah itu. Ya jelas bukan Nabi Isa itu, bukan Allah juga itu. Itu kan Nabi siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu itu juga pernah diganggu oleh iblis atau oleh setan seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu, beliau ini kan kalau malam itu kan ini apa, ya tahajud, ya zikir, ya mendekatlah dari mulai isya sampai subuh itu wudunya itu tidak pernah batal dan dipergunakan untuk ibadah terus itu. Nah suatu ketika di dekatnya di mihrabnya itu ada sinar yang kemilau yang kelihatan indah. Sinar itu putih
dan juga menyeluruhkan. Ternyata di situ ada suara. Wahai Abdul Qadir, gitu. Aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu. Kamu sudah sangat-sangat hebat sekali di dalam beribadah. Tidak ada orang yang bisa meniru ibadahmu. Sekarang kamu aku bebaskan. Sudah tidak usah ibadah, tidak usah sholat, tidak usah puasa. Yang haram-haram sudah aku halalkan untuk kamu. Nah, jadi bebas hidupnya sekarang, tidak pakai sholat, tidak apa-apa. Itu sudah bagus. Dibentak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, jelas ini bukan Tuhan, bukan Allah. Saya bukan Nabi. Islalain, wah begitu ya. Nyingkirlah kamu wahai terlaknat. Kalau kita kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih daripada itu. Ternyata sinar yang kemilau tadi meredup dan ada yang nangis itu. Ada yang nangis. Setelah itu nangis, sudah aku tidak kuat. Wah, terus itu datang lagi si setan ini. Abdul Qadir, aku sudah menggoda orang 70 ulama seperti kamu begini, tapi mereka murtad akhirnya. Mereka mau untuk tidak ibadah, mereka mau untuk menghalalkan yang haram. Kamu hebat sekali karena ilmumu ini, karena kamu betul-betul ini ibadahnya ini. Ini yang masih ganggu ini, artinya supaya Syekh Abdul Qadir Jailani sombong gitu loh. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku bisa seperti ini bukan karena ilmuku, bukan karena kuat ibadahku, tapi ini adalah hidayah, karunia hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, saya enggak bisa begini. Sudah nyengkre. Nah ini kan jelas itu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi maka kita juga hati-hati ini ya. Karena banyak orang yang tadinya Muslim, yang jadinya katakanlah ahli tasawuf, karena sudah yakin bahwa ibadahnya sudah notok. Dia merasa kalau kelas itu bukan kelas SD, tetapi sudah kelas S3 gitu ya. Sehingga tidak pakai sholat. Ada itu. Tidak sholat, tidak puasa. Ada itu. Dan ini bahaya, itu artinya menjadi kafir itu. Kalau orang tidak sholat dan tidak percaya bahwa sholat itu diwajibkan, kan kafir itu. Tapi kalau ada orang sholat, orang tidak sholat, ya karena mungkin masih merasa sibuk, atau mungkin masih belum bisa, atau malu gitu ya, itu tidak takabur. Itu dosanya dosa besar juga itu ya. Nah, tapi kalau kenapa kamu tidak sholat? Wah, saya sudah cukup sholat saya, tidak pakai, saya cukup dzikir saja. Nah ini kafir itu. Itu tidak percaya kepada syariat rukun Islam yang kedua. Nah, jadi takwa hak ya ladina amanu taqullah haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguh takwa. Ini ternyata ada seorang sahabat yang matur kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau saya dekat dengan engkau, kalau saya masih di masjid ini, apalagi habis mendengarkan fatwa engkau ya Rasulullah, takwa saya itu betul-betul sungguh haqqa tuqatih. Tapi manakala sudah pergi ke tempat agak jauh, kok berkurang ya Rasulullah. Hati kadang-kadang kuranglah rasanya, kurang takwa, kurang ingat, kurang takut. Kadang-kadang ya pokoknya berkurang ya Rasulullah. Nah ternyata kemudian ada ayat yang turun bagi mereka ini ya, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan
kemampuan. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa ayat fattaqullaha mastata'tum ini adalah menasakh, menghapus hukum daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tapi yang difahami secara jumhur ulama, yang dipahami oleh jumhur ulama adalah bukan menghapus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tapi memang karena manusia itu tidak semuanya kuat, tidak semuanya istiqomah dalam arti yang sebenar-benarnya, maka itu masih diberikan kesempatan, dimudahkan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita kan agak begitu, tapi bagaimanapun mumpung belum mati kita, ya kan, malam belum mati, ya kita sungguh-sungguh takwa, kita tobat, kita ya bersiap diri bagaimana supaya tetap muslim, ya begitu. Kan ada pujian begini nih. Eling-eling para manungsa kabeh iku padha tobat, utawa kabeh iku padha takwa, pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti, pumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kalau di bahasa Indonesia kan begini, iling-iling para manungsa, ingat-ingatlah wahai manusia. Ingat-ingatlah wahai manusia, kabeh iku podo takwa, podo amal, ya. Semuanya mari bertakwa kepada Allah. Mumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Apa mumpung durung? Selagi masih belum didatangi malaikat jurupati, ya, pencabut nyawa, mumpung durung, gitu. Mumpung belum kedatangan mati lah, gitu ya. Apa terusnya tadi? Mumpung durung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, ya, gitu ya. Kalau kita masih ada repot-repot, ada hal-hal yang sibuk, harus bisa membagi waktu, ya. Iya. Mumpung durung ketekanan malaikat jurupati, mumpung masih belum kedatangan mati, kan gitu ya. Nah, itu insyaallah gitu ya. Coba ini sama tanya apa gitu yang dekat. Kena ya. Tadi Mbak Fatoni mengatakan bahwa kalau mau mati itu kalau bisa ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kalau mau mati hanya akhirnya Allah saja, boleh Pak? Kita berhusnudzon kalau Allah saja itu, ya saya yakin itu sudah diterima oleh Gusti Allah itu. Karena pasti ya orang mau mati sakit keras gitu kan, la ilaha illallah, ini kadang-kadang tidak la ilaha illallah, la ilah mati kan repot itu. La ilaha illallah supaya bisa nututi Allah, Allah, Allah ini terkandung di dalamnya adalah la ilaha illallah. Itu ya. Makanya kalau kita
apa-apa ya banyak zikir lah. Banyak zikir seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan la ilaha illallah. Ya setidak-tidaknya kita baca la ilaha illallah setiap habis sholat lah ya. Afdhulul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Maka jangan membuli atau madani bahwa orang tahlil seperti ini dianggap bid'ah, dianggap malah salah. Wah, ini itu ngawur, itu janganlah, jangan ikut-ikut seperti itu tidak betul. Jadi misalnya orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus tahu-tahu langsung stroke mati, itu kan berarti akhir ucapannya la ilaha illallah. Tapi kalau apa itu membaca tahlil la ilaha illallah itu bid'ah, nggak boleh itu. Habis ngomong gitu langsung mati, ya, berarti kan nggak setuju dengan la ilaha illallah kan. Nah, ini bahaya itu, makanya jangan niru-niru. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah apa menenteramkan hati. Mau tidur ya, mau tidur kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kita membaca apa ya, kalau Kanjeng Nabi membaca kulhu 3 kali, qul bil falaq 3 kali, qul bil nas 3 kali, kemudian sambil mengadakan tangan itu kemudian ditiup dan diusap-usapkan ke tubuh. Itu berarti kan matinya dalam keadaan baca Quran. Kalau misalnya tidur kemudian kelindian, ngerti kelindian itu? Tindian ya, nggak bisa apa, tahu-tahu kena jantung mati. Ya sudah, berarti termasuk bagian dari orang yang husnul khatimah gitu ya, mati dalam keadaan muslim Islam. Ada hadis itu ya diusahakanlah kita baca. Mau tidur baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik fa innahu la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzaltah wa bi nabiyyika alladhi arsaltah. Nah, itu terus tidur, tahu-tahu di tengah-tengah tidur mati. Itu oleh Allah orang ini dihukumi fitrah. Fitrah itu tidak punya dosa loh, sudah dianggap wah ya, di samping mukmin itu sendiri fitrah, tidak ada dosa, hanya ganjaran saja. Ya enak itu ya. Nah, gitu. Atau kalau bisa sebelum apa ya, ketika pagi membaca Sayyidul Istighfar itu ya. Ini kita biasakan ini. Kita biasakan. Di samping kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika zikir tahu-tahu apa bangunan yang kita tempati sholat ambruk, kita mati, masya Allah, nikmat sekali itu, bahagia. Nah, juga baca Sayyidul Istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Orang pagi membaca ini dengan keyakinan hati, dengan berserah diri penuh pada Allah. Nanti siang ternyata mati. Ini matinya sudah tercatat sebagai ahlul jannah, ahli swarga.
Demikian juga ketika sore, ketika malam, awal malam, habis maghrib apa ya, baca Sayyidul Istighfar ini ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah. Ini alhamdulillah selama ini ya kita baca itu. Ya moga-moga diterima oleh Allah. Makanya kalau saya ngimami gitu ya, habis berdoa langsung saya ajak bareng. Ya tentu saja hati kita harus ditoto betul, ikhlas ya, yakin kebenaran dan sekaligus berserah diri kepada Allah. Habis maghrib kita baca, malam-malam tidur tahu-tahu gak balik sak mati lebisan ya. Itu berarti di samping masuk mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, juga kalau tadi ada doa sebelum tidur tadi itu dianggap fitrah. Juga ini Sayyidul Istighfar ini dibaca dengan tulus, dengan yakin, maka ini termasuk orang ini ahli jannah. Nah ini moga-moga saja ini. Soalnya kan repot kalau kita ahli neraka, naudzubillah min dzalik ya. Karena memang kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahasa Jawanya, kuncine swarga la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ada yang sepertinya menyanyi tapi ya kuncinya surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah itu. Jadi ini ya kelihatannya seperti lagu-lagu, tapi ya itu saya yakin itu menjadikan Allah senang ya. Jadi nanti kita harus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati-mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah itu. Jadi kalau ada orang ketika mau mati ganti agama alhamdulillah gitu ya. Jadi orang PKI misalnya, enak-enak NU, enak-enak Muhammadiyah, tahu-tahu
jadi PKI, wah terus mati, naudzubillah min dzalik gitu. Insyaallah ya. Itu ya. Memang orang mati dalam keadaan sakaratul maut itu ya yang paling enak ya, yang paling cocok gitu ya, ketika sholat, ketika baca Quran, ketika kita ucapkan la ilaha illallah, ketika berbuat kebaikan, ketika sedekah gitu ya, insyaallah. Atau ketika khutbah itu ya mati, ya bingung masjidnya itu. Cuman ya bagus itu. Ya, untuk mencapai sana ternyata tidak semuanya mudah. Ya, ada cerita di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat namanya Alqamah itu. Alqamah ini suatu ketika dalam keadaan sakaratul maut, sekarat, dalam keadaan sekarat, nazak, ya. Ya karena memang Kanjeng Nabi menyuruh lakinu mautakum bila ilaha illallah. Muru ono wong akan mati di antaramu dengan la ilaha illallah. Itu memang ada hadisnya. Iya. Nah ternyata si sahabat Alqamah ini tidak bisa, malah tambah kelihatan kan tersiksa sekali itu. Karena memang orang yang sekarat itu kan, yang nazak itu kan sangat sakit itu Pak. Seperti apa, binatang yang di apa, kuliti hidup-hidup. Nah ini lama, tidak hanya setengah hari, tidak hanya 1 hari, tapi berhari. Sehingga para sahabat datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini si teman kami Alqamah, nah ini ya Rasulullah sakaratul maut tapi tidak mati-mati. Dan dia tidak bisa mengucapkan Allah, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Terus oleh Rasulullah SAW, apakah dia punya orang tua? Orang tuanya yang laki sudah wafat, tinggal ibunya ya Rasulullah. Sekarang ibunya di mana? Ibunya itu diusir dari rumah itu. Nah ini barangkali. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyuruh beberapa sahabat Ali dan sahabat Bilal untuk menjemput si ibu ini, memberikan kabar supaya datang memaafkan kesalahan Alqamah itu. Ternyata ibunya tidak mau, saya tidak ridho, saya diusir. Diusir dari rumah itu, Masya Allah. Tidak tahu, mungkin ya akhirnya ya ngontrak begitu ya, atau siapa gitu, tidak mau. Kemudian datang kepada Rasulullah karena ibu ini tidak mau. Begini aja, supaya dipanggil ke tempat saya, ke saya itu Kanjeng Nabi ya. Akhirnya mau yang memanggil Kanjeng Nabi, datang. Bu, ini anak sampean dalam keadaan sakaratul maut, katanya sampean tidak ridho ya, marah ya sampean. Iya enggak, coba ridho supaya dimaafkan lah salahnya. Wah enggak mau ya Rasulullah, enggak mau saya masih sakit hati saya gitu. Terus oleh Kanjeng Nabi, karena si ibu ini metenteng tidak mau ya, oleh Rasulullah kemudian para sahabat diperintahkan untuk mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya, ditumpuk di depan Rasulullah. Jadi kalau sekarang itu di timur makam Rasulullah itu, ya jalan ke Raudhah itu, jalan ke apa itu, Baqi ya, Baqi itu, tumpuk banyak sekali. Kaget ibunya, ya Rasulullah itu untuk apa kok kayu kok banyak sekali ini? Ini kata Rasulullah, untuk membakar anak sampean Alqamah itu, karena ibunya tidak rela, daripada nanti dibakar di api neraka, kasihan dia, saya bakar saja. Ternyata si ibu ini masih punya hati. Ya Rasulullah, sudah tidak usah, saya maafkan anak saya maafkan, saya ridho. Di depan Rasulullah disaksikan oleh Allah dan para sahabat, saya maafkan. Akhirnya sahabat Bilal dan sahabat Ali diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk melihat
keadaan si sahabat Alqamah itu. Ternyata sahabat Ali dan sahabat Bilal sampai di rumahnya, di pintu sudah mendengar dan melihat Alqamah ini mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Allah memberikan begitu. Ini apa ini rupanya ya? Di antaranya begini berarti kita mungkin atau siapapun mungkin akan payah itu ya, amalnya banyak, ibadahnya bagus, tapi sayangnya durhaka terhadap orang tua. Ini bahaya ini, pahala-pahala itu hilang semuanya itu. Tapi untung ini ibunya akhirnya memaafkan, meridhoi. Ya, kita harus hati-hati terhadap orang tua kita. Itu diantaranya. Ya, supaya ini yang penting bagaimana supaya kita mulus sampai mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan kalau bisa dengan ucapan sekali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau enggak ya, yang penting hati kita tetap Islam atau ucapan kita Allah itu sudah bagus, itu husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli hadina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM. Suara Giri